Selamat pagi, pada pertemuan ke-13 ini kita akan belajar tentang faktor fisiologis terkait absorpsi obat. Absorpsi sistemik suatu obat ini tergantung pada 3 hal. Yang pertama adalah sifat fisika kimia obat. Ini misalnya adalah spesifikasi dari masing-masing obat itu berbeda. Misalnya di nilai pH setiap obat ini berbeda, ada yang asam ataupun basa, kemudian bobot jenis, kemudian berat molekul, ya, BM-nya, ataukah juga viskositasnya. Ini juga akan berpengaruh pada kemampuan obat itu untuk diserap. Kemudian sifat produk obat ini juga akan mempengaruhi absorpsi sistemik. Maksudnya adalah sifat dari suatu bentuk sediaan obat. Jadi misalnya untuk obat-obat yang oral, misalnya itu tablet ataukah juga bentuk sediaan cair, maka di sini sifat produk obat ini apakah dia mampu melepaskan zat aktif yang terkandung dalam suatu sediaan tersebut. Jadi misalnya pembawa yang digunakan itu mampu menghantarkan zat aktif itu untuk bisa dipecah, misalnya itu tablet, berarti mudah untuk hancur, sehingga kemudian akan melarutkan zat aktifnya dan akan bisa diserap, ya. Kemudian yang ketiga adalah anatomi dan fisiologi tempat absorpsi obat. Tempat absorpsi ini juga akan sangat berpengaruh. Misalnya itu untuk sediaan oral, maka anatomi fisiologi dari saluran pencernaan itu akan sangat berpengaruh. Apakah zat aktif itu sifatnya asam atau basa? Ini juga harus diperhatikan karena untuk saluran pencernaan ini bersifat asam, sehingga apakah nanti zat aktif itu setelah berada dalam saluran pencernaan ini mengiritasi lambung atau tidak misalnya, ya. Kemudian kemampuan dari tempat aplikasi atau tempat absorpsi ini untuk menyerap dari obat tersebut. Misalnya apakah obat itu juga akan berpengaruh jika ada mukosa atau tidak, ataukah mukus ini akan berpengaruh terhadap kemampuan absorpsi suatu obat atau tidak. Ini juga akan mempengaruhi kemampuan dari suatu obat itu untuk diserap di tempat absorpsi obat. Penentuan rute pemberian obat dipengaruhi oleh kestabilan obat di dalam saluran pencernaan. Ya, ini misalnya untuk obat yang penggunaannya oral, ya, melalui saluran pencernaan. Pada proses absorpsinya, nantinya obat ini akan dipengaruhi oleh enzim pencernaan. Di dalam saluran pencernaan ini mengandung banyak enzim. Nah, ini apakah suatu obat, ya, ini stabilitasnya dipengaruhi oleh adanya enzim atau tidak. Ya, ini juga harus diperhatikan sebelum farmasis itu menentukan bentuk sediaan apa yang sesuai untuk suatu zat aktif tertentu. Kemudian peruraian obat di dalam saluran cerna ini juga akan berpengaruh tadi, ya. Dikaitkan juga dengan asam basa dari obat tersebut, kemudian asam basa dari saluran pencernaan, ini juga akan berpengaruh pada kestabilan. Kemudian, jika obat tersebut tidak stabil, jika berada dalam kondisi asam, sehingga tidak sesuai jika obat itu diberikan dalam bentuk sediaan oral konvensional. Jadi bisa misalnya jika memang dikehendaki tetap melalui oral, maka obat tersebut bisa dimodifikasi, ya. Misalnya dilakukan penyalutan untuk menghindari terjadinya kontak antara zat aktif itu secara langsung dengan
saluran pencernaan lambung misalnya, sehingga bisa dibuat sediaan salut enterik misalnya, sehingga obat itu akan pecah di usus tetapi tidak pecah di lambung. Atau obat itu bisa diganti bentuk sediaan lain di mana tidak melalui saluran pencernaan. Jadi misalnya kemarin untuk sistemik bisa melalui intravena misalnya, atau juga transdermal, ya. Ini juga akan berpengaruh pada kemampuan absorpsi suatu obat. Ya, sehingga sifat fisika kimia ini sangat menentukan kestabilan obat, ya. Jadi menentukan juga bentuk sediaan obat yang sesuai untuk dibuat supaya nantinya obat itu terabsorpsi secara maksimal. Kemudian penentuan rute pemberian obat ini juga dipengaruhi oleh kondisi patofisiologi, yaitu kondisi patofisiologi dari tempat aplikasi, sehingga kita sebagai farmasis yang nantinya akan menentukan bentuk sediaan obat, kita harus paham betul nantinya obat ini akan diaplikasikan pada bagian tubuh yang mana. Apakah itu oral atau non-oral, apakah itu di kulit, ataukah itu disuntikkan. Nah, sifat-sifat di mana obat itu nantinya akan diaplikasikan itu formulator juga harus paham, sehingga bentuk sediaan obat yang dibuat itu sesuai dan nanti bisa menghasilkan absorpsi obat yang maksimal sehingga akan memberikan efek terapi sesuai dengan yang diharapkan. Absorpsi obat sistemik ini harus mampu melintasi membran seluler atau membran biologis dari tubuh kita. Ya, kemudian sediaan oral misalnya, ini molekul obat akan melintasi epitel intestinal melalui sel atau melalui sel epitel atau antar sel epitel untuk mencapai sirkulasi sistemik, karena tidak semua molekul obat itu mampu melalui sel epitel, tapi bisa juga melalui antar selnya. Jadi seperti yang waktu beberapa pertemuan yang lalu itu yang intraseluler, jadi tidak menembus selnya secara langsung, tetapi melalui antar selnya. Kemudian kemampuan absorpsi obat ini tergantung struktur molekul obat, ya. Kemudian sifat fisik serta biokimia dari membran sel. Sehingga kemampuan absorpsi ini sangat dipengaruhi oleh spesifikasi dari setiap obat atau zat aktif yang akan dibuat dalam bentuk sediaan obat tertentu, dan juga sifat fisika kimia obatnya dan juga biologi dari membran sel. Karena nanti sifat itu akan berpengaruh pada kemampuan obat itu untuk bisa melintasi membran seluler dan bisa memberikan efek terapi. Membran sel ini merupakan bagian dari tubuh yang nantinya akan menentukan kemampuan suatu obat itu untuk bisa terabsorpsi dengan maksimal. Absorpsi transseluler ini merupakan proses pergerakan obat melintasi suatu sel. Sedangkan absorpsi paraseluler ini merupakan proses pergerakan molekul obat melintasi celah atau penghubung yang ketat antar sel dikarenakan tidak mampu melintasi membran sel. Jadi jika molekul obat itu tidak mampu melewati suatu sel, maka absorpsinya adalah absorpsi paraseluler. Tetapi jika obat itu bisa melalui atau melintasi suatu sel, maka absorpsinya itu adalah absorpsi transseluler. Membran ini merupakan struktur utama di dalam sel yang mengelilingi seluruh sel atau membran plasma dan berfungsi sebagai pembatas antara sel dan cairan interstisial. Membran sel tersusun dari fosfolipid dalam bentuk dua lapis yang terpisahkan dengan gugus karbohidrat dan
protein. Di mana obat yang larut lemak atau bersifat lipofilik atau lipofil ini cenderung lebih mudah berpenetrasi ke dalam membran sel daripada molekul obat yang bersifat polar atau hidrofilik. Ya, jadi obat yang bersifat lipofilik ini akan lebih mudah menembus membran sel. Difusi pasif merupakan proses di mana molekul berdifusi secara spontan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Difusi pasif ini merupakan proses absorpsi utama untuk sebagian besar obat. Jadi sebagian besar obat itu jika diaplikasikan maka absorpsi utamanya ini mengikuti difusi pasif, jadi dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Derajat kelarutan obat di dalam lemak ini dapat mempengaruhi laju absorpsi obat. Absorpsi obat paling besar di saluran cerna untuk obat yang oral ya, ini dikarenakan adanya fili dan mikrofili pada duodenum dari usus halus. Ini yang bagian tubuh atau bagian dari saluran cerna yang berperan penting dalam absorpsi suatu obat. Faktor yang harus diperhatikan pada pembuatan obat oral yang pertama adalah adanya rentang pH yang ekstrim. Jadi di dalam saluran pencernaan ini adalah umumnya adalah bersifat sangat asam dan obat secara umum bersifat basa atau tidak terlalu asam, sehingga adanya perbedaan pH yang sangat ekstrim ini akan mempengaruhi pada stabilitas dan juga absorpsi suatu obat. Kemudian ada atau tidaknya makanan pada saluran pencernaan. Ini juga akan berpengaruh pada kemampuan suatu obat itu untuk diserap. Kemudian degradasi enzim. Apakah obat ini mudah rusak oleh adanya enzim? Karena di dalam saluran pencernaan ini mengandung banyak enzim sehingga memungkinkan untuk terjadinya degradasi suatu obat itu oleh karena interaksi dengan enzim. Kemudian mobilitas atau pergerakan pada saluran cerna ini juga akan berpengaruh. Oleh karena itu pada penentuan pembuatan suatu obat oral ini juga harus memperhatikan keempat hal tersebut. Bagian saluran enteral yang dilalui oleh obat oral ini meliputi rongga mulut, esofagus, lambung, duodenum, jejunum, ileum, kolon, dan juga rektum. Rongga mulut ini di dalamnya terdapat saliva yang merupakan sekresi utama dari rongga mulut dan memiliki pH 7. Saliva ini mengandung ptialin atau amilase saliva yang dapat mencerna pati. Kemudian musin ini merupakan suatu glikoprotein yang melicinkan makanan dan berinteraksi dengan obat-obatan. Ya, adanya saliva dan musin ini akan berpengaruh pada absorpsi suatu obat jika obat itu aplikasinya pada rongga mulut. Jadi seperti bukal ya, kemarin pertemuan awal kita belajar tentang tablet atau sediaan bukal dan juga sublingual. Nah, ini akan sangat dipengaruhi untuk proses absorpsi obat-obat yang melalui rongga mulut. Esofagus menghubungkan faring dan celah kardia lambung. pH cairan dalam esofagus yaitu 5-6 dan tablet atau kapsul ini yang diminum ini seringkali dapat tersangkut pada
bagian esofagus dan menyebabkan terjadinya iritasi lokal. Kemudian pelarutan obat ini sangat sedikit terjadi dalam esofagus. Pada bagian lambung, ini memiliki nilai pH pada saat lambung kosong, ini pH-nya 2-6. Jika ada makanan, pH-nya 1,5 sampai dengan 2. Sedang sekresi asam lambung ini dirangsang oleh adanya gastrin dan juga histamin yang ada di dalam saluran pencernaan. Obat ini bersifat basa akan terlarut secara cepat dengan adanya asam lambung. Jadi jika obat itu bersifat basa, ini akan lebih cepat terlarut sehingga akan lebih cepat juga untuk proses absorpsinya. Obat dengan densitas yang tinggi ini dikosongkan dari lambung secara lebih lambat. Jadi obat yang memiliki densitas atau massa jenis yang lebih besar, maka berada dalam lambung ini lebih lama dibandingkan obat yang densitasnya rendah. Duodenum ini memiliki nilai pH 6-6,5 ya. Jadi lebih tinggi dibandingkan lambung. Kemudian cairan di dalam duodenum ini dapat membantu melarutkan obat, dan di dalam duodenum ini terdapat beberapa enzim yaitu tripsin, kimotripsin, karboksipeptidase, amilase, dan lipase. Di mana enzim-enzim ini akan berpengaruh dalam proses absorpsi suatu obat. Pada bagian duodenum ini terdapat banyak fili dan juga mikrofili yang akan menentukan kemampuan dari duodenum ini untuk mengabsorpsi suatu obat yang masuk dalam saluran cerna. Jejunum dan ileum. Jejunum merupakan bagian tengah dari usus halus yang berada antara duodenum dan ileum. Ileum ini merupakan bagian akhir dari usus halus, di mana nilai pH ileum ini sekitar 7, sedangkan pada bagian distalnya adalah 8 untuk nilai pH-nya. Kemudian adanya sekresi bikarbonat pada bagian ileum, ini membuat obat yang bersifat asam akan mudah melarut. Untuk sekresi empedu ini juga dapat membantu melarutkan lemak dan juga obat-obat yang bersifat hidrofobik. Kolon di dalamnya mengandung sedikit fili dan keterbatasan absorpsi obat, sehingga untuk proses absorpsi di dalam kolon ini sangat sedikit ya. Dan kolon ini dilapisi musin yang berfungsi sebagai lubrikan dan protektan. pH pada kolon yaitu 5,5 sampai dengan 7. Sedikit obat yang dapat diabsorpsi pada kolon ya. Jadi hanya teofilin ya, contohnya teofilin dan metilprolol ini yang dapat diabsorpsi pada bagian kolon. Rektum memiliki panjang sekitar 15 cm dan berakhir di anus. Rektum ini mengandung cairan kurang lebih 2 ml dengan pH sekitar 7. Absorpsi obat untuk pemberian rektal ini tergantung pada penempatan sediaan obat di dalam rektum. Ya, obat yang biasanya digunakan melalui rektum ini suppositoria, juga ovula. Dosis obat diabsorpsi melalui vena hemoroid bawah, di mana obat ini akan langsung masuk ke sirkulasi sistemik. Waktu pengosongan lambung. Secara anatomis, suatu obat yang ditelan akan mencapai lambung secara cepat. Selanjutnya, lambung akan mengosongkan isinya ke dalam usus halus. Duodenum ini mempunyai kapasitas terbesar untuk absorpsi obat di dalam saluran cerna ya, karena adanya fili dan juga mikrofili. Penundaan di dalam waktu pengosongan lambung untuk obat mencapai duodenum
ini dapat memperlambat laju dan jumlah absorpsi obat, sehingga dapat memperpanjang waktu mula kerja obat. Ya, jadi waktu pengosongan lambung ini sangat berpengaruh pada jumlah dan juga kecepatan absorpsi dari suatu obat. Di mana kecepatan absorpsi ini akan sangat berpengaruh pada waktu mula kerja obat. Jadi kapan obat itu mulai bisa bekerja untuk memberikan efek. Faktor yang mempengaruhi pengosongan lambung antara lain yaitu volume, jadi berapa banyak yang berada dalam lambung, kemudian konsumsi makanan tinggi lemak, ini juga akan mempengaruhi untuk pengosongan lambungnya, ya akan cepat diantarkan ke usus halus atau tidak. Ya. Kemudian minuman dingin, ini juga akan berpengaruh. Jadi akan memperlambat proses pengosongan lambung, ya. Terlebih kalau ada konsumsi makanan yang tinggi lemak dan minuman dingin, maka ini akan membuat konsistensinya menjadi lebih kental sehingga proses pengosongan lambung menuju duodenum ini menjadi lebih lambat. Kemudian juga adanya bahan kimia yang bersifat asam, ya. Ini juga akan berpengaruh pada kemampuan pengosongan lambung. Demikian untuk materi P13 tentang faktor fisiologis terkait absorpsi obat, terutama untuk obat-obat oral. Ya. Jika ada dari teman-teman yang belum dipahami terkait materi ini, teman-teman bisa tuliskan pada kolom komentar dan kita bisa diskusikan secara bersama-sama. Terima kasih.